A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teladan beliau bukan hanya dalam urusan kelebihan-kelebihan dan keistimewaan beliau. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga teladan justru dalam kekurangan dan kekeliruan-kekeliruan beliau. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, maka Allah telah mentakdirkan Rasulullah itu tidak selalu tepat, tapi selalu benar. Apakah Rasulullah selalu benar? Selalu benar. Rasulullah tidak pernah mengajarkan yang batil. Tapi apakah Rasulullah pernah keliru? Pernah. Rasulullah itu berbuat dosa? Tidak. Tapi lupa? Ya. Dan Rasulullah SAW teladan untuk kita bukan cuma ketika beliau tepat. Bahkan beliau teladan untuk kita ketika beliau keliru. Rasulullah SAW bukan cuma teladan buat kita ketika beliau ingat, tapi juga teladan untuk kita ketika beliau lupa. Nah, teladan ketika Nabi keliru, teladan ketika Nabi lupa, ini jarang dibahas. Padahal itu uswatun hasanah juga loh. Uswatun hasanah dari mana? Kalau kita lupa, kalau kita keliru, kalau kita salah, gimana cara kita untuk tetap on the track, tetap diridhoi Allah, tetap Allah maafin kita. Kalau kita salah, kalau kita keliru, kalau kita lupa, kalau kita silap, kalau kita berdosa, caranya adalah kita harus meneladani Nabi ketika Nabi juga berada dalam kondisi yang sama, walaupun tetap Nabi lebih baik daripada kita. Buat saya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah bukan hanya ketika Nabi SAW sholatnya khusyuk, tapi juga ketika Nabi sholat lupa rakaat. Nabi itu pernah sholat harusnya 4 rakaat, lupa jadi 2 rakaat. Terus selesai salam 2 rakaat nih, kayak orang sholat qashar. Selesai salam, sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah kita mengqashar sholat? Kata Nabi, tidak. Memangnya kenapa? Kita sholat 2 rakaat loh Rasul. Kata Nabi, beneran? Beneran. Tanya ke sahabat-sahabat yang lain, semuanya bilang, ya kita tuh sholat 2 rakaat. Akhirnya Nabi berdiri lagi, takbir, melanjutkan 2 rakaat sholat yang tersisa dan menutupnya dengan sujud sahwi. Lupanya Nabi uswatun hasanah. Sehingga kalau kita mengalami apa yang pernah Nabi alamin, kita sholat lupa nih, maka kita punya teladan yang paling baik untuk memperbaiki kesalahan dan kelupaan kita. Oh, kalau saya kurang 2 rakaat, tinggal tambah. Tidak harus diulang dari awal menurut jumhur ulama. Uswatun hasanah. Dan bukan hanya itu, uswatun hasanahnya juga buat kita bahwa Nabi itu nggak pernah sombong, nggak pernah gengsi untuk mengakui bahwa beliau keliru. Itu juga uswatun hasanah. Kan harusnya Nabi itu yang dilihat itu yang ideal-ideal, yang keren-keren, yang istimewa ya. Begitu sekali keliru, Nabi kalau misalnya beliau bukan teladan, beliau nggak akan ngaku. Ah, kalian aja yang nggak khusyuk, kan saya nggak mungkin nggak khusyuk. Saya ini Nabi loh, masa kalian ngomongin saya salah? Nggak. Kalau kayak gitu, beliau bukan uswatun hasanah. Justru karena beliau lapang dada, besar hati, low profile, tawadu, dan mau mengakui kalau beliau memang keliru, disitulah uswatun hasanah dari Nabi untuk kita. Kadang seorang ustadz bisa salah, kadang seorang guru bisa keliru, kadang seorang pemimpin juga salah. Gak boleh seorang pemimpin merasa bahwa dia tuh selalu benar, tuh gak boleh. Karena kalau dia sudah merasa selalu benar, berarti dia sudah mengkultuskan dirinya. Dan Allah mengatakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci, artinya gak pernah salah. Jadi pemimpin yang meneladani Rasulullah SAW bukan cuma meneladani dari angle jujur, amanah, profesional, tapi juga meneladani Nabi dari angle apa?
bahwa kalau keliru berbesar hati untuk mengakui. Kalau dinasihati oleh orang lain dan nasihat itu memang tepat dan benar, maka dia menerima dengan lapang dada. Kalau perlu dia berterima kasih kepada orang yang sudah menasihati dia, bukan malah ilfil, bukan malah menyakiti, bukan malah menzolimi. Ini uswatun hasanah ketika Nabi keliru. Laqad kana lakum fi Rasulillah Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pasti di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Tapi kan Rasul gak selalu tepat. Walaupun tepatnya itu banyak, sedikit keliru, tapi tetap ada kelirunya. Bahkan kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan lebih dari satu ayat-ayat teguran terhadap Nabi, ya kan? Walaupun yang populer satu, surat Abasa. Tapi surat dengan makna yang sama dengan surat Abasa di dalam Al-Quran itu lebih dari satu. Ada beberapa, bahkan lebih dari 3. Kenapa kok Nabi sampai kayak gitu? Biar kita bisa meniru Nabi kalau kita melakukan kesalahan. Seorang suami tidak selalu harus benar. Dan tidak perlu merasa gengsi mengakui kalau kali ini yang benar adalah istrinya. Kita coba malam ini belajar uswatun hasanah Nabi dalam kondisi ketika Nabi keliru. Dan ini sama sekali bukan ingin menjelek-jelekan Nabi, sebaliknya kita ingin melihat betapa Nabi itu hebat. Justru ketika kita melihat betapa Nabi besar hati, lapang dada, kita akan semakin kagum kepada sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sholat tadi aja udah dapat 2 uswah, 2 teladan. 1, Nabi besar hati. 2, pelajarannya bahwa kalau salah dalam sholat berarti tinggal kita tambah, ditutup dengan sujud sahwi. Ada 3 nih. Yang ketiga pelajarannya dalam kasus itu apa? Ternyata sahabat-sahabat Nabi itu orangnya dewasa. Sahabat-sahabat Nabi itu orangnya mateng, gak gampang pundungan. Nabi sholat kurang 2 rakaat, mereka gak komen, katanya Nabi sholatnya gak khusyuk. Enggak gitu. Mereka gak unfollow Nabi. Wah udah gak benar nih postingannya, gue unfollow aja nih. Dan komennya cuman yang deket doang sama Nabi. Yang komen yang lain gak ikut-ikutan komen. Jadi komennya tuh komen positif. Bukan ngebully Nabi, bukan Nabi mah ternyata sholatnya juga mikir yang lain. Saya kira selama ini udah keren banget, ternyata pencitraan doang. Enggak. Kenapa? Karena mereka followers yang udah mateng. Bukan followers yang labil, yang galau gitu. Sehingga sekali Nabi postingnya agak-agak kurang tepat, mereka pundung fisabilillah. Bayangin kalau sekali Nabi keliru terus pundung, kan berkurang kan umat Islam? Tidak, yang terjadi justru semakin bertambah. Kenapa? Mereka faham Nabi itu wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dia juga seorang makhluk yang diutus oleh Allah. Kadang dia wafat, Allah menghidupkan dan mematikan, Allah memberi makan, Allah memelihara, Allah membuat dia ingat dan lupa. Semua itu adalah sifat manusia yang melekat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma satu bedanya, beliau Allah jaga dari berbuat dosa, maksum. Dijaga dari berbuat dosa. Jadi Nabi itu nggak buat dosa, tapi kalau keliru, ya. Lagian keliru itu bukan dosa sengaja. Cuman lupa, cuman salah faham, cuman ijtihad. Sehingga sahabat ketika Nabi keliru, ya udah easy going aja, tinggal bangun, ngelanjutin. Jadi makmum Nabi, nggak ada sahabat yang akhirnya dorong-dorong Abu Bakar lu aja yang jadi imam. Kayaknya Nabi lagi agak-agak kurang khusyuk gitu malam ini. Kayak lagi misalnya, enggak, sahabat tetap aja, ya udah Rasulullah kita ikutin. Nabi lanjut 2 rakaat diikutin, dan nggak ada yang ngomongin di belakang. Gak usah dibesar-besarkan, itu hal yang wajar. Udah aja mereka lupa. Tapi tetap diriwayatkan kisah ini supaya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Biar kita bisa niru. Ini angle uswah hasanah yang coba kita terapkan dalam hidup kita. Menyikapi kalau orang lain keliru. Orang lain itu bisa orang tua, orang lain itu bisa guru,
orang lain itu bisa teman, orang lain itu bisa pasangan, orang lain itu bisa tetangga, orang lain itu bisa pemimpin, bisa pejabat, bisa siapa aja. Bahkan orang yang paling soleh sekalipun melakukan kesalahan dan kekeliruan. Salah satu di antara ciri-ciri orang bertakwa yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Orang yang bertakwa, kata Allah, adalah orang-orang yang apabila melakukan kesalahan, menzalimi diri sendiri, atau melakukan fahisyah, dosa sembunyi-sembunyi. Coba, ternyata orang bertakwa juga bisa ngelakuin dosa, kesalahan. Bedanya apa? Zakarullah. Ketika dia sadar, ketika dia ingat, ketika dia diingatkan oleh orang lain, fastaghfaru lidzunubihim. Buru-buru dia meminta ampun kepada Allah dan tidak lagi melakukan kesalahan itu. Ini bedanya orang bertakwa sama orang yang tidak bertakwa. Kalau orang yang tidak bertakwa salah, nggak mau memperbaiki diri. Kalau orang bertakwa salah juga, tapi mau segera recovery, memperbaiki diri. Jadi peluang berbuat salah sama antara orang yang bertakwa dengan yang tidak bertakwa, sama peluangnya. Jangan sampai kita mengkultuskan satu orang, satu tokoh, satu kelompok, mentang-mentang mereka membawa slogan-slogan Islam, memakai simbol-simbol Islam, menggunakan penampilan-penampilan yang kesannya Islami, lantas nggak boleh keliru, nggak boleh salah. Wah, hijabnya aja yang syar'i, ternyata pemarah misalnya. Ustadz, mending mana tuh? Orang yang sholat tapi masih korupsi daripada orang yang nggak korupsi, orang yang jujur tapi nggak sholat. Kan mending yang jujur, walaupun nggak sholat tapi yang penting dia jujur. Enggak. Orang yang sholat tapi masih korupsi, sholatnya berpahala, korupsinya berdosa. Orang yang jujur tapi nggak sholat, jujurnya berpahala, nggak sholatnya berdosa. Masing-masing mendapatkan sesuai dengan amalnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi nggak ada mending-mendingan. Tinggal nanti hisabnya di sisi Allah aja di akhirat. Apakah ini lebih banyak pahalanya atau ini lebih banyak dosa? Allahu a'lam. Yang jelas kita belajar sekarang gimana meneladani Rasulullah SAW ketika kita salah, ketika kita berbuat dosa, ketika kita keliru, dan juga ketika orang lain yang melakukan kekeliruan dan kesalahan itu. Belajar meneladani Nabi SAW itu bukan sekedar belajar mendapatkan wawasan tentang perilaku Nabi, bukan. Kita hafal ayat itu tapi tidak menjadi perilaku, tidak jadi karakter, nggak jadi attitude, berarti kita belum meneladani Nabi. Cuma hafal ayatnya doang nih. Kita hafal banyak hadis Nabi, kita baca banyak sirah, buku-buku tebal tentang sejarah Nabi, tapi tidak merubah attitude kita menjadi lebih baik seperti yang dicontohkan Nabi, kita berarti belum belajar dan belum meneladani Nabi, cuman tahu doang. Itu namanya orang yang musaqqaf, orang yang berwawasan. Belum menjadi orang yang alim, orang yang berilmu. Kenapa? Karena tidak disebut ilmu sebelum dia menjadi rasa di dalam hati dan menjadi perilaku dalam kehidupan. Kalau cuma sekedar wawasan, itu bukan ilmu, itu namanya saqaf, namanya wawasan. Makanya malam ini ketika kita belajar uswatun hasanah Nabi SAW, kita coba munculkan tekad dalam diri kita masing-masing. Pokoknya habis dengar sharing malam ini, saya pengen memperbaiki sikap saya di sosmed. Saya pengen memperbaiki sikap saya dengan teman. Saya pengen memperbaiki sikap saya kepada keluarga, terutama orang tua. Jangan sampai kita baca atau mendengar cerita-cerita tentang Nabi hanya sekedar oh ya ya, oh gitu. Jangan. Kalau sekedar oh ya ya dan oh gitu, berarti ini cuma wawasan nih. Dan kalau cuma wawasan, kita ngaji sampai
tahun-tahun juga tidak semakin menjadi lebih baik. Harusnya belajar ilmu yang tadi kata Nabi, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Itu ilmu loh, bukan wawasan yang dicari. Kalau wawasan kita bisa kayak otodidak gitu, kita bisa belajar sendiri dengan dengerin YouTube. Tapi kalau ilmu kan bukan cuma denger, kita latih tuh. Apa yang udah kita dengar kita latih sehari, mungkin gak langsung jadi nih. Sama kayak yang barusan kita dengar misalnya tentang gimana berbesar hati dalam menerima masukan orang lain. Kan gak gampang tuh. Gimana berlapang dada mengakui kekeliruan dan kesalahan kita. Walaupun itu menyakitkan, itu gak gampang loh. Tapi kalau kita gak praktekin, berarti apa yang kita dengar itu baru sekedar wawasan. Belum memperbaiki perilaku dan attitude kita. Kita belajar sekarang uswatun hasanah Nabi SAW. Bukan sekedar pengen tahu, penasaran ayatnya mana aja ya, hadisnya gimana aja ya. Kita bukan pengen berdebat dengan dalil, kita pengen memperbaiki diri. Tapi kalau kita pengen berdebat dengan dalil, kita akan lebih fokusnya ke dalil itu riwayat siapa, kemudian teks aslinya kayak gimana. Terus kalau perlu di capture, nanti kalau ada teman kita yang berbeda pendapat tinggal kita broadcast, kita share. Ini sekedar wawasan yang dijadikan bahan perdebatan. Buat apa kalau kayak gitu? Harusnya kita belajar bukan supaya jago berdebat. Bukan kalau kita nanti berdebat dengan teman kita di grup, kita punya banyak argumen, dalil segala macam. Buat apa yang kayak gitu-gitu? Bahkan Nabi aja pernah mendengar sahabat berdebat di dalam Masjid Nabawi, dilemparin debu sama Nabi. Jadi ada sahabat lagi ngaji nih, lagi baca Quran di dalam masjid. Kan rumah Nabi di sebelah masjid. Tadinya ngaji, asik tuh, seru. Bismillahirrahmanirrahim, baca santai. Lama-lama mulai terjadi keriuhan, kegaduhan. Nabi dalam rumah ngedengar kok udah mulai ada orang yang teriak-teriak ya. Kok mulai kayak ada orang yang marah-marah. Nabi keluar, melihat mereka lagi berdebat tentang makna satu ayat. Nabi mengambil debu dan melempari mereka dengan mengatakan, kalau kalian membaca ayat Al-Quran, carilah ayat yang mempersatukan kalian. Artinya jangan membaca ayat-ayat yang membuat kalian berpecah belah, bukan ayatnya, tapi persepsi dan tafsiran terhadap ayatnya. Jadi uswatun hasanah Nabi itu salah satunya dalam keadaan keliru dan menyikapi kekeliruan orang lain. Apa contoh lain bahwa Nabi keliru? Misalnya, yang paling terkenal tadi itu surat Abasa. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma. Satu paragraf, setengah surat isinya adalah teguran kepada Nabi, bayangin. Setengah surat isinya teguran kepada Nabi. Bahwa Nabi waktu itu keliru nyuekin seorang sahabat yang datang pengen belajar Islam kepada beliau. Dan kelirunya Nabi bukan karena beliau sombong kepada Abdullah, bukan. Karena beliau berpikir masih banyak waktu untuk Abdullah. Kali ini beliau lagi sibuk ngedakwahin pemuka-pemuka Quraisy. Jadi alasannya make sense juga nih. Alasannya logis, menurut saya nggak ada yang salah. Cuman tetap menurut Allah itu keliru. Sampai bahasa Allah tuh kayak nyindir gitu. Coba terjemahannya. Abasa wa tawalla, dia bermasam muka dan berpaling. Anja'ahul a'ma, mentang-mentang yang datang kepada dia seorang laki-laki yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, memangnya kamu tahu bisa aja dia akan mendapatkan kebaikan dengan belajar. Sedangkan orang yang banyak harta dan sombong, kamu malah meladeninya. Giliran hambaku yang miskin, yang buta datang kepadamu, kamu malah cuek kepada dia. Kalla, kata Allah, jangan gitu dong Muhammad. Coba, kalla kan artinya bukan sekali-kali tidak ya. Dalam konteks ayat ini arti kalla, jangan gitu dong. Kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakarah. Jangan gitu dong Muhammad, ini kan pelajaran untuk orang yang menginginkannya, kamu kasih pelajaran itu. Nabi ditegur sama Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa sindiran, dan itu kayaknya kalau kita ditegur kayak gitu gimana perasaannya tuh? Bayangin seorang ustadz, seorang guru pondok pesantren, kiai besar, pemilik pesantren yang selama ini tuh ceramah menasihati murid-muridnya, tiba-tiba suatu saat dimarahi oleh orang lain gara-gara beliau keliru di depan umum. Kira-kira gimana perasaannya? Malu kan? Kalau dia gengsi. Nabi nggak malu.
Bukti Nabi gak malu apa? Ayat itu kemudian dibacakan oleh Nabi kepada para sahabat. Abdullah udah pulang karena Nabi bermasam muka. Tiba-tiba turun ayat surat Abasa. Nabi mengejar Abdullah, ngumpulin sahabat. Terus Nabi bilang, telah turun kepadaku satu ayat. Maukah kalian mendengarkannya? Mau ya Rasulullah. Sahabat semangat mendengarkan Al-Quran. Bayangin gimana perasaan Nabi bacain ayat teguran terhadap diri sendiri. Kebayang gak tuh? Kalau ayat-ayat yang lain, bahwa Muhammad itu adalah uswatun hasanah, Muhammad itu adalah yang terbaik, Muhammad itu jujur, Muhammad itu gampang ngebacanya. Tapi kalau Muhammad itu keliru, ini berat nih. Tapi buat Nabi itu tidak berat, menunjukkan Nabi itu sangat low profile. Bayangin, kumpulin sahabat satu masjid, terus Nabi bacain, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Sahabat pada toel-toel, siapa yang dimaksud? Nabi. Oh Nabi, pada nggak enak hati kan sahabat juga dengerin. Oh jadi ceritanya Nabi lagi dimarahin Allah. Ya rame di antara sahabat. Nabi bacain ayat tentang diri beliau sendiri lagi ditegur sama Allah. Bahkan ketika seorang sahabat Abdullah bin Umi Maktum datang, Nabi langsung buka sorban. Untung dulu nggak ada kupluk kali ya. Nabi buka sorban, langsung dibentangkan sorbannya. Terus Nabi bilang, selamat datang orang yang karena dia saya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini uswatun hasanah. Selamat datang orang yang karena dia saya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat betapa besar hati Rasulullah SAW. Ini menunjukkan Rasulullah itu orangnya sangat low profile, easy going, no hard feeling, dan beliau orang yang sangat lapang dada. Itu surat Abasa. Dan ada yang lebih berat. Teguran Allah kepada Nabi dalam kasus tawanan perang di surat Al-Anfal. Ini lebih berat lagi nih. Ayat 67 nanti cek deh di rumah. Itu ayat teguran dari Allah kepada Nabi gara-gara Nabi keliru dalam mengambil keputusan. Habis selesai perang Badar ada tawanan. Termasuk salah satu tawanan waktu itu Suhail. Suhail itu kayak medsosnya sahabat. Dia tuh selebgram. Ditawan. Terus kan Nabi ini perang pertama nih dalam Islam. Belum tahu ini mau diapain nih tawanan-tawanan perang. Akhirnya Nabi pun bikin FGD gitu. FGD-nya Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Rawahah. Jadi mereka beberapa orang musyawarah, rapat. Nabi nanya, apa pendapat kalian tentang tawanan perang? Mau diapain? Abu Bakar angkat tangan. Menurut saya ya Rasul, kata Abu Bakar, kita tebus. Kalau keluarganya orang kaya, maka keluarganya menebus dengan harta. Kalau keluarganya orang miskin, maka ditebus dengan seorang laki-laki yang bisa baca tulis dan mengajarkan putra-putri kita baca tulis di Madinah. Ini kan produktif ya, ide yang bagus nih. Oh gitu. Umar bilang, saya nggak setuju. Terus apa pendapat kamu? Ya Rasulullah, mereka itu musuh-musuh Allah. Jangan dibiarkan mereka hidup, kita bunuh. Hukuman mati, karena ini masih dalam hukum militer, hukum perang. Maka tawanan perang dibunuh ya Rasul. Tidak ada kesempatan buat musuh-musuh Allah hari ini ya Rasulullah. Nabi senyum-senyum. Terus Ibnu Rawahah, menurut saya ya Rasulullah, apa Ibnu Rawahah? Kita gali parit, kita masukin mereka ke dalamnya, lalu kita bakar mereka hidup-hidup. Tapi jangan menjudge Ibnu Rawahah ya, karena Ibnu Rawahah ini punya cerita panjang di Mekah kayak gimana. Gimana dia tuh luar biasa disakiti, jadi wajar kalau orang emosional. Akhirnya Rasulullah komen. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah menjadikan hati seseorang itu lebih lembut daripada agar-agar. Atau lebih lembut daripada kayak yoghurt gitu. Susu yang dikentelin. Dan sesungguhnya Allah menjadikan hati seseorang kadang lebih keras daripada batu. Engkau wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, engkau itu seperti Ibrahim. Engkau wahai Umar, engkau itu seperti Musa. Engkau itu seperti Nuh. Sedangkan Abu Bakar, engkau seperti Ibrahim, seperti Isa. Dua nabi masing-masing dimisalkan untuk mereka. Ini artinya nabi itu menghargai pendapat orang. Engkau wahai Abu Bakar, seperti Ibrahim dan seperti Isa. Gimana Ibrahim dan Isa? Memaafkan. Ketika ayahnya pengen mengusir Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik,
Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Keselamatan bagimu wahai ayah. Padahal ayahnya udah zalim sama dia, tapi masih didoain kebaikan. Saya akan berdoa kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa ayah. Itu Ibrahim. Isa juga kayak gitu, memaafkan murid-muridnya yang melakukan kesalahan. Engkau wahai Abu Bakar seperti Ibrahim dan Isa. Sedangkan Umar seperti Nuh dan Musa. Gimana Nuh? Ketika orang-orang sudah zalim, sudah syirik kepada Allah, Nuh berdoa, ya Allah, hancurkanlah orang-orang kafir itu sehancur-hancurnya. Sampai keturunan mereka, jangan engkau biarkan mereka hidup di muka bumi dan membuat kerusakan. Musa, ketika orang Bani Israel menyembah anak sapi, Musa pulang, maka dihukum mati mereka satu persatu kan? Ini Umar seperti Nuh dan Musa. Tapi kalau Ibnu Rawahah Nabi nggak komen, diimamin aja, nggak usah di like, nggak usah di komen, biarin aja. Karena pendapatnya agak-agak sadis gitu kan, dibakar hidup-hidup. Akhirnya setelah menghargai dua pendapat sahabat senior, Nabi mengambil salah satu di antara dua pendapat itu, pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Menurut saya kata Nabi, pendapat Abu Bakar lebih tepat. Ayo kita tebus dengan tawaran dengan harta ataupun guru baca tulis. Setelah selesai penebusan, turun ayat 67. Kata Allah, tidaklah pantas seorang nabi memiliki tawanan lalu menukarnya dengan harta duniawi. Kalau kamu menginginkan harta, aku berikan harta yang lebih dari itu wahai Muhammad. Allah marah kepada Nabi. Ayat 67. Setelah ayat ini turun, Nabi bacain kepada Abu Bakar. Nabi dan Abu Bakar menangis seharian dari pagi sampai sore. Nangis. Kenapa nangis? Karena sedih, takut, taubat, menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunkan saya, kata Nabi, ampunkan saya. Abu Bakar juga gitu, nih gara-gara saya nih. Ya Rasulullah, ini ide saya. Rasulullah enggak salah, saya yang salah. Berdua aja nangis tuh. Ini hebatnya Rasulullah. Inilah uswatun hasanah. Berdua nangis. Lagi nangis, Umar lewat. Umar ngelihat Abu Bakar dan Rasulullah nangis, Umar langsung diam. Tanya, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, ma yubkikuma? Kenapa kalian berdua menangis? Kalau ada hubungannya dengan saya juga pengen ikut nangis. Nangis berjamaah. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, seandainya hari ini Allah menurunkan azab di muka bumi, maka yang selamat cuman Umar bin Khattab. Lihat gimana Nabi menghargai Umar. Pendapat beliau dan Abu Bakar keliru, pendapat Umar yang benar, lebih tepat. Kemudian Nabi menghargai, seandainya hari ini turun azab di muka bumi, maka yang selamat adalah Umar bin Khattab. Nabi gak pernah merasa gengsi. Umar, kok Allah gitu banget sih? Kan saya yang Nabi, kenapa kamu yang benar? Padahal kan kalau mau tuh, Nabi tuh gak usah musyawarah loh. Tinggal minta aja, ya Allah nih tawanan perang mau diapain? Kata Allah, bunuh aja Muhammad. Ya udah bunuh. Kan gampang kan? Kenapa Nabi bermusyawarah? Kenapa Nabi nggak minta wahyu aja? Karena kalau Nabi hanya meminta wahyu, maka kita tidak bisa meniru Nabi SAW. Kan kita nggak dapat wahyu. Maka kita meniru Nabi dalam konteks ini adalah menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Untuk mencari mufakat. Kalau keliru dalam musyawarah, jangan gengsi untuk mengakui. Yang benar, jangan merasa besar kepala. Umar coba, pas Nabi keliru ngomong kayak gitu, Umar nggak bilang, tuh kan, saya bilang juga apa, Nabi sih nggak mau dengar kata-kata saya, yang dengar Abu Bakar aja terus mentang-mentang soulmate. Enggak, Umar tuh nggak besar kepala. Terus besok kalau ada pendapat lagi, nih ini pasti salah lagi nih, harus dengerin saya. Enggak, Umar nggak pernah nyalahin Nabi. Dan ini juga uswatun hasanah. Jadi kalau kita dalam satu organisasi, suami istri, dimanapun, kadang-kadang kita udah musyawarah terus ngambil keputusan keliru, maka yang tadi benar nggak usah nandain. Tuh besok dengerin ya kalau saya ngomongin, enggak, besok musyawarah lagi. Bisa diambil, bisa ditinggalkan pendapat kita. Semua ini adalah uswatun hasanah. Mudah-mudahan